Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Aulia Ganisha Namira, Jasmine Maharani, Karnaya Pugu Syamaya, Muhammad Bagus Laksamana Putra, Najwa Firda Hasnia, dan juga Raskia Rahma Fardilah akan menjelaskan secara singkat mengenai Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya 1. Persaingan antar negara Eropa dalam memperebutkan pengaruh dalam kepentingan ekonomi dan politik. 2. Perkembangan nasionalisme pada abad 19 yang memunculkan Italia dan Jerman sebagai kekuatan baru. 3. Tuntutan bangsa Slavia untuk merdeka dari jajahan Turki Ottoman yang dipelopori oleh bangsa Serbia dan keinginan Serbia untuk membuat negara baru di kawasan Balkan. 4. Persaingan politik untuk menguasai negara lain yang kaya akan sumber daya alam atau menggunakan sistem imperialisme. 5. Terbunuhnya Pangeran Austria-Hungaria yaitu Franz Ferdinand bersama istrinya oleh anggota teroris kelompok Serbia pada 28 Juni 1914. Pada tahun 1882, Jerman, Italia, dan Australia-Hungaria membentuk aliansi militer bernama Triple Alliance atau bisa disebut juga Blok Sentral. Nah, sebagai reaksi terhadap aliansi tersebut, Perancis, Inggris, dan Rusia membentuk Triple Entente pada tahun 1907. Akibatnya, bangsa-bangsa Eropa terbagi atas dua blok. Namun, pada Perang Dunia Pertama, Italia pindah ke pihak sekutu. Jadi selanjutnya itu proses terjadinya perang. Jadi setelah Pangeran Franz Ferdinand terbunuh oleh pasukan Serbia, Australia menyatakan perang kepada Serbia pada 28 Juli 1914 di front Balkan. Saat itu pertama kalinya senjata kimia digunakan. Rusia dan Prancis membantu Serbia namun diserang oleh Jerman. Jerman dan Australia disebut sebagai blok sentral, sedangkan Serbia, Rusia, dan Prancis disebut sebagai blok sekutu. Blok sentral memenangi perang dalam pertempuran tersebut. Setelah blok sentral memenangi perang, Jerman menguasai beberapa wilayah. Setelah itu perang berlanjut dengan campur tangan negara lain yaitu Italia dan Amerika yang ikut serta dalam pihak sekutu. Saat Jerman sudah menguasai beberapa wilayah pada 1918, tentara Jerman mengalami kelelahan dan bekal tidak mencukupi, serta muncul masalah-masalah sosial di negara Jerman sendiri. Pada waktu bersamaan, tentara Amerika baru tiba dan membantu menghalang Jerman. Akibatnya, Jerman mengalami kekalahan dan dimenangi oleh pihak sekutu. Pihak Amerika juga mempunyai persenjataan yang cukup karena mereka baru tiba dan bergabung dalam perang. Perjanjian Versailles. Setelah gencatan senjata diumumkan, para tokoh sekutu berunding di Paris untuk menyusun syarat perjanjian untuk Jerman dengan tokoh Woodrow Wilson dari Amerika Serikat, David Lloyd dari Inggris, George Clement Cloud dari Prancis, dan Vito Vio dari Italia pada tahun 1919 dengan nama Perjanjian Versailles yang berisi 1. Jerman menyerahkan kembali daerah yang dikuasai kepada pemiliknya. 2. Jerman harus menanggung seluruh kerugian perang. 3. Angkatan kapal Jerman harus diperkecil. 4. Kapal-kapal dengan Jerman harus diserahkan kepada Inggris. 5. Wilayah Jerman di sebelah sungai Rhine diduduki pasukan sekutu sebagai jaminan selama 15 tahun. 6. Jerman kehilangan semua daerah jajahannya dan diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang. Perubahan di bidang politik. Wilayah yang kalah perang semakin sempit, sedangkan yang menang semakin luas. Yang kedua, munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan Hungaria. Dan di Timur Tengah yaitu Irak, Arab Saudi, Iran, Yordania, Syria, dan Mesir. Ketiga, kegagalan liberalisme memunculkan paham baru di beberapa negara yaitu Italia sama dengan fasisme, Jerman sama dengan nazisme, Jepang sama dengan militarisme, Rusia sama dengan komunisme. Pengaruh di bidang sosial. Yang pertama, peran kaum wanita dalam perang untuk menangani kesehatan. Yang kedua, peran kaum buruh dalam industri perang dianggap penting sehingga semakin kuatnya sosialisme dan komunisme. Dan yang ketiga, pengalaman buruk masa lalu sehingga keinginan untuk memelihara perdamaian dunia dan terbentuknya liga-liga bangsa. Pengaruh di bidang ekonomi. Dikarenakan perang, perekonomian dunia mengalami krisis dan kebangkrutan. Puncaknya pada tahun 1929 dikenal dengan zaman Malaysia.
Yang kedua, munculnya anggapan bahwa kapitalisme gagal dan sebagai gantinya yaitu etatisme, di mana perekonomian dikendalikan oleh negara. Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa terbentuk karena adanya penyesalan dari masing-masing negara karena mengalami kerugian yang besar bagi negara yang menang maupun kalah. Kesadaran pentingnya perdamaian antar negara muncul setelah perang terjadi. Woodrow Wilson, mantan Presiden Amerika Serikat yang mengusulkan 14 pasal untuk mengakhiri perang diantaranya 1. Diplomasi rahasia tidak diperbolehkan. 2. Pengurangan persenjataan. 3. Setiap bangsa diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. 4. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Lahirnya Liga Bangsa-Bangsa pada 10 Januari 1920, yaitu berkedudukan di Jenewa, Swiss dengan tujuan 1. Menjamin perdamaian dunia. 2. Menghindari terjadinya perang. 3. Berusaha menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai. 4. Menaati hukum internasional dan perjanjian internasional. 5. Memberi kesempatan hubungan antar negara yang terbuka, adil, serta memajukan kerjasama ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan. Badan-badan LBB memiliki tugas dan wewenang sesuai yang ditetapkan. Yang pertama, sidang umum, yaitu setiap negara diwakili 3 orang tetapi hanya 1 suara. Yang kedua, Dewan Keamanan, yaitu terdiri dari 15 orang perwakilan dari masing-masing negara. Ketiga, ada sekretariat tetap, yaitu melayani dan mencatat kebutuhan LBB serta perjanjian internasional. Yang terakhir, ada organisasi tambahan, terdiri dari panitia ekonomi, keuangan teknik, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertambangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.